Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Igede Agus Widanta dengan nomor induk mahasiswa 202011-327 dari kelas K. Berkaitan dengan mata kuliah pemanfaatan tenaga listrik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Automatic Transfer Switch atau ATS dan juga Automatic Mains Failure atau AMF. Oke, untuk AMF dan ATS panel atau yang biasa kita sebut dengan Automatic Mains Failure dan Automatic Transfer Switch itu adalah panel yang secara sistem mempunyai fungsi kontrol otomatis terhadap generator dan main power, di mana parameter listrik, kontrol, dan proteksi terhadap kedua sumber dapat terbaca dan terkontrol secara sistematis. Untuk gambarnya bisa kita lihat di sebelah kanan. Nah, komponen utama itu adalah modul kontrol yang di dalamnya berisi program-program untuk menjalankan dan mengoperasikan sistem secara menyeluruh. Dan panel ini juga digunakan di industri, kemudian perkantoran, supermarket, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, dengan semakin perkembangan zaman menuntut roda perputaran ekonomi di dunia ini juga harus berjalan dengan cepat, termasuk juga apabila terjadi gangguan maupun kerusakan pada sistem. Jadi setiap tempat produksi ini pastilah membutuhkan sumber energi untuk menjalankan peralatan dan pekerjaan tersebut secara cepat. Nah, maka disinilah peran panel ATS atau AMF ini digunakan untuk mensuplai energi dari sumber utama atau sumber cadangan dengan hitungan detik. Pada sebelumnya juga banyak digunakan sistem COS, namun sistem ini juga harus dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, sistem ATS dan AMF ini dirasa lebih efektif dan lebih cepat. Kemudian antara ATS dan AMF. Nah, ATS sendiri ini berfungsi untuk memindahkan koneksi antara sumber tegangan listrik satu dengan sumber tegangan listrik lainnya secara otomatis. Nah, fungsi ATS tersebut juga sering disebut dengan Automatic COS atau Change Over Switch. Nah, sedangkan AMF itu sendiri fungsinya itu menyalakan mesin genset jika beban yang dilayani kehilangan sumber energi listrik utama dari PLN. Nah, adapun komponen-komponen daripada ATS itu sendiri, yang pertama tentunya MCB atau Miniature Circuit Breaker yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila ada arus yang mengalir dalam rangkaian atau beban listrik yang melebihi kemampuan. Yang kedua adalah magnetic contactor, jadi suatu alat penghubung rangkaian listrik atau saklar yang bekerja atas dasar magnet listrik. Kemudian yang ketiga itu adalah thermal overload relay. Overload atau saklar termis selalu dipasang seri dengan beban yang berfungsi sebagai pengaman. Apabila terjadi kelebihan beban, hubung singkat, ataupun gangguan lainnya yang mengakibatkan naiknya arus secara otomatis, nah, saklar termis ini akan bekerja memutuskan arus dengan beban sehingga keamanan beban itu terjaga. Dan yang terakhir adalah time delay relay, yaitu relay penunda yang digunakan untuk memperoleh periode waktu yang dapat diatur atau di-setel menurut kebutuhan. Kemudian di dalam ATS atau AMF panel ini ada relay. Yang pertama itu relay detektor sumber daya utama, yaitu berfungsi untuk memberikan informasi kondisi sumber listrik utama, dia hidup ataupun mati, kepada relay engine ATS untuk memproses pada tahap selanjutnya. Kemudian ada relay detektor daya genset, ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada genset atau rangkaian relaynya untuk proses pada selanjutnya. Kemudian ada relay block start atau stop engine. Ini berfungsi untuk menyalakan mesin genset. Dan berdasarkan masukan dari relay detektor, tenaga listrik utama dari detektor daya genset. Nah, jika tegangan listrik utama, maka blok ini akan menyalakan mesin genset. Dan jika tegangan listrik utama PLN telah menyala kembali, maka genset akan dimatikan secara otomatis. Yang keempat itu adalah relay block ATS atau COS. Nah, ATS ini bekerja sama dengan block start atau stop engine. Yang paling penting di sini adalah blok ATS harus menghubungkan
masing-masing sumber tenaga utama dan tegangan dari genset hanya saat yang tepat. Nah, kemudian di sini ada bagian-bagian modul dari ATS dan AMF itu sendiri. Yang pertama adalah modul off untuk mematikan modul AMF, kemudian modul auto untuk memfungsikan modul ke dalam sistem auto, kemudian ada modul tes untuk melakukan tes generator, kemudian reset untuk mereset ya atau menghidupkan genset setelah mencoba beberapa kali, kemudian tekan reset, kemudian horn ini untuk mematikan alarm secara sementara. Di samping itu juga ada indikator-indikator lainnya yang bisa kita lihat pada gambar. Ada modul atau indikator PLN tentunya untuk mengindikasikan apakah PLN aktif atau tidak. Kemudian ada indikator clocknya, tes, ST file, temperatur, alarm, oil, HP, speed, kemudian horn, genset, dan start. Nah, ini adalah cara pengoperasian daripada ATS atau AMF itu sendiri. Mungkin yang pertama itu adalah proses startup-nya. Jadi proses startup ini dilakukan pada saat pertama kali ya modul AMF itu beroperasi. Nah, tombol fungsi off tekan sehingga indikator di sampingnya menyala. Jadi indikator yang menyala adalah PLN. Kemudian clock ini berkedip menandakan sistem timer berfungsi untuk memprosedur pendinginan mesin. Kemudian yang kedua ini adalah mode auto. Nah, proses mode auto ini dilakukan setelah startup, dilakukan kurang lebih 3-5 menit. Nah, pada operasi ini modul AMF ini berfungsi dalam mode auto, yaitu ketika PLN padam maka akan melakukan start mesin dan melakukan transfer beban. Begitu pula sebaliknya, jika PLN menyala kembali maka akan melakukan proses pendinginan mesin. Nah, tombol fungsi auto ini ditekan hingga indikator di sampingnya menyala pada saat PLN aktif. Kemudian indikator yang menyala ini adalah PLN. Kemudian clocknya berkedip. Kemudian yang mode manual. Kalau mode manual ini dilakukan untuk melakukan tes beban pada genset atau jika fungsi auto tidak berfungsi dengan baik. Jika indikator ini auto tidak menyala, berarti telah masuk mode manual. Dengan mode manual ini maka tombol PLN dan genset dapat difungsikan dengan syarat kedua sumber tegangan ini aktif. Kemudian ada tes. Tes ini dilakukan untuk melakukan pemanasan ya pada genset. Dengan akhirnya fungsi tes ini maka mesin itu akan starting. Kemudian fungsi reset. Reset ini dilakukan untuk menghilangkan alarm yang diakibatkan oleh gagalnya proses starting mesin ketika PLN padam atau pada saat tes. Nah, tombol fungsi tes ini ditekan hingga indikator di sampingnya aktif. Indikator yang menyala sebelum mesin ditekan adalah alarm atau horn. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah rangkaian kontrol otomatis ATS atau AMF daripada genset itu sendiri. Kemudian cara kerjanya, yang pertama itu adalah kontaktor K1 ini berguna untuk pertukaran dari sumber tegangan PLN ke sumber tegangan genset. Kemudian ketika listrik dari PLN ini dalam kondisi hidup atau on, nah, kontaktor K1 akan mendapatkan suplai tegangan dari line tegangan PLN. Nah, koil yang terdapat di dalam kontaktor K1 ini akan dialiri arus listrik sehingga inti besi di dalam koil tersebut menjadi medan magnet yang akan membuat kontaktor K1 NO ini menjadi tertutup ataupun yang NC ini menjadi terbuka. Kemudian yang ketiga, kontak NC dari kontaktor K1 ini akan terbuka sehingga sambungan ke genset ini akan terbuka. Nah, hal ini akan membuat sambungan dari genset ke beban atau sumber utama tersambung ke sumber tegangan dari PLN itu sendiri. Kemudian ketika sumber tegangan dari PLN ini dalam keadaan off, nah kontaktor K1 ini tidak mendapat suplai tegangan dari PLN sehingga kontak dari kontaktor bekerja dalam keadaan yang normal. Kemudian yang kelima, kontak normally close dari kontaktor K1 pada aki atau genset ini akan memberi suplai tegangan
untuk menghidupkan atau menstarter genset selama beberapa detik sesuai settingan pada timer on delay. Begitu genset menyala dan mensuplai daya ke on delay timer yang telah disetting waktunya misalnya selama 5 detik. Nah, setelah 5 detik berjalan, dan suplai tegangan dari aki ke starter genset akan terputus. Timer T2 ini akan bekerja untuk menghidupkan kontaktor K2 menggunakan timer T2 adalah untuk penundaan penyambungan genset, beban atau menunggu mesin itu stabil ataupun panas. Nah, besarnya waktu timer ini juga dapat kita setting sesuai dengan kebutuhannya kita. Kemudian, adapun keuntungan daripada pemasangan pada panel ATS AMF ini, yang pertama mengurangi biaya operasional melalui peningkatan manajemen operasional gedung. Kemudian lebih mendukung sistem online pelayanan terhadap nasabah, menghemat waktu dan biaya dalam monitor dan pengelolaan operasional genset. Kemudian proses maintenance genset atau warming up dapat dilakukan secara otomatis sehingga lebih menjamin atau memperpanjang lifetime genset itu sendiri. Ini yang terakhir, peningkatan keamanan kenyamanan tentunya. Nah, adapun kesimpulan dari daripada pembahasan kali ini yaitu panel ATS terdiri dari berbagai komponen, meliputi breaker, kontaktor, dan relay. Terdapat 2 kontaktor, yaitu kontaktor genset dan kontaktor PLN. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa sistem kerja panel ini itu adalah ketika salah satu kontaktor bekerja, maka secara otomatis kontaktor yang lain itu akan terkunci, atau dalam istilah kelistrikan lain disebut dengan interlock. Nah, hal ini yang mendasari ketidakmungkinan kedua power antara genset dan PLN akhirnya akan beradu, meskipun ada kalanya kedua power itu datang secara bersamaan. Jadi demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat